Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Baihaqi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas A. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baik, langsung saja kita bedah satu persatu dulu dari 3 suku kata tadi, yaitu sengketa, ekonomi, dan syariah. Sengketa sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki makna pertentangan atau konflik. Dan ekonomi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan syariah sendiri menurut Al-Raji dalam bukunya adalah nahaza atau menempuh. Mungkin ada pertanyaan, kenapa apa penyebabnya, apa penyebab terjadinya sengketa ekonomi, apa yang menyebabkannya gitu. Nah, penyebab terjadinya sengketa ekonomi terjadi ketika dua belah pihak melakukan akad atau perjanjian. Jadi sengketa ekonomi syariah adalah adanya kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah. Kemudian faktor penyebabnya biasanya terjadi ketika kedua pihak tidak paham dalam proses bisnis atau memiliki ketidakpahaman apa yang sudah dijanjikan, karena biasanya berorientasi pada keuntungan semata. Jadi perjanjian-perjanjian itu sulit untuk dilakukan, maka terjadilah sengketa ekonomi. Kemudian bagaimana sih penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia ya khususnya? Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Pertama, penyelesaian secara litigasi. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa dijalankan ke pengadilan agama. Jadi penyelesaian secara litigasi itu di pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, tetapi dalam penyelesaian secara litigasi ini memiliki kelemahan, di antaranya yaitu penyelesaiannya itu sangat lambat, yang kedua biaya perkara mahal, ketiga peradilan pada umumnya tidak responsif, dan yang keempat itu putusan peradilan biasanya tidak menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua penyelesaian secara litigasi, secara non litigasi. Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam pasal yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.